Pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden, anak sang raja. Nah, Shopee ternyata punya kantor di Solo. Shopee ternyata juga punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang. Tentu saja gaya hidup mewah putra presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami meminta datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap, karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara, dia juga bukan pejabat. Tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Kira-kira harta yang begitu banyak itu dari mana? Ya kan? Kemudian KPK juga sebetulnya pernah beberapa bulan lalu itu menelusuri seorang keluarga yang kemudian kepala bea cukai, yang anaknya dan istrinya gaya hidupnya mewah. Gara-gara gaya hidup mewah itu kemudian ditelusuri hartanya, lalu kemudian terbukti bahwa itu ada gratifikasi sampai sekian tahun begitu dengan harta yang miliaran itu. Lalu divonis 10 tahun. Itu juga dimulai dari gaya hidup mewah keluarganya. Sehingga kalau ini benar terjadi, jet pribadi itu bukan milik Kaisang dan dia tidak bayar sewa karena ditanggung oleh pihak pengusaha dan sebagainya, itu jadinya masuknya ke gratifikasi. Ini bisa jadi kasus nih. Bisa nggak pulang-pulang Kaisang. Nah, ini gaya hidup mewah ini dipertontonkan secara vulgar oleh putra presiden. Jadi KPK tidak boleh tebang pilih dong melihat situasi ini. KPK mesti menegakkan hukum sebagaimana perintah undang-undang. Saya kira itu. Tahu apa kaitan Kaisang dengan pemilik pesawat ini, tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang gitu. Pak, tadi sudah diterima siapa Pak untuk laporannya? Diterima oleh tapi saya tidak berhak menyebutkan namanya ya. Kita akan diskusi cukup panjang. Ini bukti ininya, penerimaannya kita diskusi cukup panjang dengan di Dumas, di OP 1 dengan pegawai utama KPK, saya kira yang terkait dengan pengaduan masyarakat ya. Dan di situ diterima dengan baik. Ada laporan khusus. Dari laporan kita yang 2,5 tahun lalu itu minta dibuka, karena itu kan diarsipkan, bisa dibuka kembali. Lalu laporan yang terkait dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Kecurigaan bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi itu sampai sekarang kemudian menjadi bahasan yang sudah dipercayai oleh banyak orang. Bahkan netizen kita itu sudah bisa melacak kira-kira pesawat ini punya siapa gitu. Ya, karena belakangan beredar video-video lama bahwa pesawat yang sama dengan jenis yang sama ini itu memang katanya itu sering bolak-balik ke Bandara Solo. Jadi ini bukan pertama kali digunakan oleh Kaisang, dan bahkan belakangan juga beredar video lama dengan pesawat jenis yang sama. Itu ada sosok orang yang turun seperti Kaisang dan Erina dengan ajudan atau staf yang cukup banyak, kerepotan bawain barang-barang yang entah itu dibeli dari mana gitu ya. Saya kira apa yang terjadi hari ini dengan gaya hidup mewah keluarga presiden itu mengkonfirmasi dugaan kebenaran dari laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Wah, secara total untuk operasional, sewa, dan bahan bakarnya itu totalnya sekitar 9 miliar rupiah sekali terbang, 8 atau 9 miliar rupiah. Jadi ini sangat luar biasa, tidak masuk akal gitu. Bagaimana ceritanya seorang tukang pisang bisa sewa pesawat yang sekali terbang 9 M? Enggak. Maksudnya bagaimana mungkin, ya ini seriusnya gitu, bagaimana mungkin orang yang punya kekayaan 90 miliar rupiah kemudian bisa menyewa satu pesawat jet pribadi sekali terbang dengan biaya 9 M? Itu
itu sangat-sangat gak masuk akal gitu. Itu nggak sesuai dengan profilnya. Itu KPK nanti akan mempelajari isi laporan kami. Kalau nanti kemudian setelah dipelajari oleh KPK, mereka akan menyampaikan atau menginformasikan kepada kami untuk semacam ada verifikasi lanjutan dan seterusnya. Saya kira itu. Karena dijanjikan nggak sih Pak berapa lama proses untuk hukum ini? Sampai saat ini tadi sih menyampaikan nanti kami pelajari begitu. Apakah dalam waktu sepekan, 2 pekan, saya tidak tahu. Jadi Di situasi yang mendebarkan ya, perlawanan terhadap Presiden Jokowi itu sudah bermuncul di mana-mana. Dan di tengah situasi seperti saat ini, itu saya membaca Presiden Amerika Serikat